Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ganda Prasetyo, NIM 241222094, kelas manajemen 6B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah e-bisnis. Lanjut yang soal pertama. Untuk soal pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Berikan satu contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Untuk jawaban nomor 1, pendekatan preskriptif merupakan pendekatan perencanaan dari awal. Strategi ditentukan secara formal dan terstruktur oleh manajemen sebelum implementasi. Biasanya berdasarkan analisis SWOT atau SWOT, data pasar, dan prediksi tren. Fokusnya adalah menjalankan rencana yang sudah ditetapkan. Ibarat seperti ketika kita punya rencana liburan dari jauh-jauh hari, lengkap sama itinerary-nya, jam yang berapa, kemana, ngapain, pakai transportasi apa. Untuk pendekatan emergen, ini lebih fleksibel dan adaptif. Strategi berkembang secara bertahap sebagai respon terhadap perubahan kondisi eksternal atau internal. Tidak sepenuhnya direncanakan dari awal, tapi berkembang seiring waktu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Kalau ibarat jalan-jalan tanpa rencana tetap, tapi siap berubah sesuai situasi cuaca, info dari warga lokal, dan sekedar feeling. Untuk contohnya, penerapan Tokopedia. Jenis pendekatannya emergensi strategi. Penjelasan simpel, Tokopedia awal cuma platform jual beli online antar individu, buka kurung C2C, tutup kurung. Tapi seiring waktu, Tokopedia berubah dan berkembang sesuai kebutuhan pengguna. Mereka mulai menambah fitur baru seperti pembayaran digital, pembelian pulsa, listrik, BPJS, investasi emas, dan reksadana. Kenapa ini contoh emergen? Karena perubahan itu nggak semua direncanakan dari awal. Tokopedia menyesuaikan strategi mereka berdasarkan kebutuhan pasar dan tren teknologi. Hal ini juga berdampak dengan alur pengguna yang lebih fleksibel hadapi perubahan. Pengguna makin betah karena semua kebutuhan bisa diakses di satu aplikasi, mampu bersaing dengan platform besar lain seperti Shopee dan Bukalapak. Next. Untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. A. Identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. B. Sebutkan 2 teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Yang C. Apa risiko digital yang perlu diantisipasi. Untuk jawaban soal nomor 2, yang A. Proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi manajemen gudang dan distribusi pengiriman dapat ditingkatkan melalui otomatisasi, inventory, dan sistem penjadwalan pengiriman. Teknologi ini membantu memantau stok secara real time, mengurangi kesalahan, serta mempercepat pengiriman dengan rute yang paling efisien. Untuk jawaban yang B, 2 teknologi digital dan manfaatnya. 2 teknologi digital yang dapat digunakan dalam meningkatkan efisiensi pengiriman adalah Internet of Things, buka kurung, IoT, tutup kurung, dan Artificial Intelligence atau AI, tutup kurung. IoT memungkinkan pengguna sensor di gudang untuk melacak posisi dan jumlah barang secara otomatis, sehingga proses manajemen stok menjadi lebih akurat. Sementara itu, AI
dan machine learning bisa digunakan untuk menganalisis pola permintaan pelanggan serta menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Dengan teknologi ini, perusahaan bisa mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu pengiriman, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Next. Untuk jawaban yang C, risiko digital yang perlu diantisipasi dalam penerapan teknologi digital. Perusahaan perlu mewaspadai risiko kebocoran data pelanggan jika sistem keamanan tidak cukup kuat untuk melindungi data dari serangan cyber. Data sensitif seperti informasi pribadi dan transaksi bisa disalahgunakan jika terkena serangan. Selain itu, kegagalan sistem otomatis juga bisa terjadi, seperti error pada perangkat IoT atau kesalahan algoritma AI yang menyebabkan pengiriman tertunda atau salah alamat. Risiko lainnya adalah ketergantungan terlebih pada teknologi. Jika sistem utama atau jaringan digital mengalami gangguan, operasional perusahaan tidak terhenti, menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman atau bahkan kesalahan dalam pengelolaan stok. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan prosedur cadangan untuk meminimalkan gangguan operasional. Next. Untuk soal nomor 3, sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. B. Buat langkah awal implementasi. C. Jelaskan 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Untuk jawaban soal nomor 3, yang A, jenis e-procurement yang sesuai untuk belanja operasional bulanan. E-katalogu production adalah pilihan yang tepat. Institusi pendidikan dapat memilih barang atau jasa dari katalog penyediaan terdaftar dengan harga yang sudah ditetapkan, memudahkan pemilihan, mengurangi birokrasi, dan mempercepat proses pengadaan. Untuk jawaban yang B, langkah awal implementasi. Yang pertama, evaluasi kebutuhan, identifikasi barang dan jasa yang rutin dibeli untuk operasional bulanan. Untuk yang kedua, pemilihan penyediaan, pilihan menyedia yang sudah memiliki e-katalog atau platform yang sesuai dengan kebijakan lembaga. Yang ketiga, pelatihan pengguna. Lakukan pelatihan kepada pihak yang terlibat dalam pengadaan seperti staf administrasi agar memilih familiar dan sistem e-procurement. Yang keempat, uji coba sistem. Lakukan uji coba pembelian untuk memastikan sistem berbelanja lancar dan dapat menangani transaksi dengan baik. Untuk yang C, 2 tantangan dan strategi mengatasinya. Tantangan dan strategi pertama, tantangan ketergantungan pada teknologi. Yang kedua, strategi. Pastikan infrastruktur IT yang memadai dan sistem cadangan untuk menghindari gangguan. Lakukan pelatihan rutin agar pengguna bisa mengoperasikan sistem dengan efisien. Tantangan dan strategi yang kedua, keamanan data dan transaksi. Untuk strateginya, tetapkan sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan kontrol akses untuk melindungi data sensitif dan transaksi. Lanjut ke next, soal nomor 4. Soal pilihan, saya memilih nomor 5 dan soal nomor 7. Untuk soal nomor 5, jelaskan dengan contoh bagaimana bullwhip effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullwhip effect. Soal nomor 7, bandingkan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan sell sheet dari sisi efisien biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. Next, jawaban nomor 5. Untuk jawaban nomor 5, bullwhip effect dapat dalam rantai pasok digital.
Bullwhip effect terjadi karena fluktuasi permintaan kecil di tingkat konsumen menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam pesanan di sepanjang rantai pasok. Dalam konteks rantai pasok digital, hal ini dapat terjadi jika ada ketidaksesuaian atau keterlambatan informasi antara konsumen, pengecer, distributor, dan produsen. Misalnya, jika konsumen tiba-tiba membeli lebih banyak produk karena promosi atau musim tertentu, pengecer mungkin memesan lebih banyak barang dari distributor atau mengantisipasi lonjakan tersebut. Distributor yang juga melihat peningkatan permintaan dari pengecer akhirnya memesan lebih banyak dari produsen. Meskipun permintaan sebenarnya tidak setinggi itu, ini menciptakan fluktuasi besar yang tidak perlu di seluruh rantai pasok, mempengaruhi stok dan biaya operasional. Lanjut next, jawaban soal nomor 7. Untuk jawaban soal nomor 7, nomor 1, marketplace based improvement efisien biaya. Marketplace menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah, proses pemilihan dan perbandingan harga menjadi lebih mudah, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan harga terbaik. Untuk fleksibilitas, marketplace menyediakan banyak pilihan pemasok dan produk, memberikan perusahaan fleksibilitas dalam memilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Kontrol manajemen. Kontrol terhadap kualitas produk, hubungan dengan pemasok dan pengelolaan penggandaan lebih terbatas karena marketplace bertindak sebagai perantara. Ini mengurangi kontrol manajerial perusahaan dalam hal negosiasi atau kualitas barang. Untuk yang kedua, sales rate improvement efisien biaya. Perusahaan seringkali mengelola platform mereka sendiri untuk penggandaan. Meskipun ini bisa lebih mahal dari awal, karena investasi sistem dan pelatihan. Dalam jangka panjang, biaya dapat ditekan dengan negosiasi. Untuk fleksibilitasnya, sales lead memberikan fleksibilitas lebih besar dalam hal menyesuaikan sistem dan proses penggandaan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Untuk kontrol manajemennya, perusahaan memiliki kontrol penuh atas pengelolaan pemasok, kualitas produk, dan penegosiasi harga, sehingga dapat memastikan standar dan yang konsisten. Namun, ini juga memerlukan pengelolaan internal yang lebih intensif. Situasi bisnis yang cocok. Marketplace cocok digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan pembelian rutin dan volume kecil hingga menengah. Dengan banyak pemilihan produk dan pemasok, ini sangat cocok untuk startup atau perusahaan kecil yang membutuhkan efisien biaya. Situasi bisnis yang cocok. Sales lead cocok untuk perusahaan yang memerlukan penggandaan besar atau jangka panjang dengan pemasok tertentu seperti perusahaan manufaktur besar dan korporasi dengan kebutuhan penggandaan yang lebih kompleks dan terkelola dengan baik. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.